Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dan sahabat DNM TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Sri Oktavia Ramadhani bisa menyapa Anda dalam program acara Kalam Kajian Islam Spesial Bulan Suci Ramadan dengan tema menjaga motivasi di bulan Ramadan. Bulan suci Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah dan ampunan, di mana pahala amal baik dilipat gandakan dan pintu-pintu surga dibuka. Tidak hanya berpuasa, bulan suci Ramadan juga merupakan waktu yang diisi dengan ibadah lainnya seperti refleksi dan peningkatan spiritualitas. Meskipun puasa dan ibadah lainnya menjadi fokus utama dalam Ramadan, banyak individu, khususnya pelajar dan mahasiswa, yang seharusnya tetap menjalankan aktivitasnya ya seperti biasa, yakni belajar. Nah, bagaimana sebaiknya menjaga motivasi belajar di bulan suci Ramadan? Telah hadir di studio bersama saya Ustadz Sadam Hussein, SPDI MA, dosen tetap Prodi Pendidikan Agama Islam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana puasanya Ustadz? Alhamdulillah lancar ya. Setengah hari ya. Alhamdulillah. Nah, Full. Aktivitas mengajar selama Ramadan ini bagaimana Ustadz? Ya alhamdulillah kita tetap semangat karena puasa itu kan ibadah, sedangkan dan mengajar juga itu ibadah. Jadi mengajar ibadah, puasa ibadah, jadi harus tetap semangat. Jadi ibadahnya kompleks ya Ustadz? Amin, alhamdulillah. Nah, bagaimana nih pengamatan Ustadz terhadap aktivitas belajar mahasiswa selama Ramadan? Apakah ada yang berubah atau seperti apa Ustadz? Ya, terkait dengan aktivitas mahasiswa selama Ramadan ini, saya pikir walaupun misalnya ada yang kemudian regulasi yang berubah terkait dengan boleh online, boleh juga offline, tapi saya pikir online dan offline itu tidak mempengaruhi semangat mahasiswa untuk kemudian menimba ilmu, karena bulan Ramadan ini kan bulan penuh keberkahan, sehingga semangatnya harus tetap berjalan bagaimanapun cara belajarnya nanti, tapi motivasi semangatnya harus tetap sama, yaitu menuntut ilmu, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ustadz. Nah, kemudian nih, mengapa menjaga motivasi belajar itu menjadi penting, terutama pada bulan suci Ramadan ini? Ya, saya pikir secara mendasar bahwa kita harus banyak belajar di bulan Ramadan ini, karena memang Ramadan itu adalah bulan madrasah, tempat kita menempa diri ya. Jadi belajar di sini nanti tidak hanya sekedar belajar apa yang tertera dalam buku-buku ataukah yang tertera dalam kurikulum RPS, tapi belajar ini adalah dimaknai secara luas. Bagaimana kemudian mahasiswa ini bisa belajar banyak hidup, belajar menahan hawa nafsu, belajar mengendalikan diri. Saya pikir itu yang lebih penting daripada sekedar belajar di kelas perkuliahan, karena orientasi kita adalah pengembangan nilai. Nilai yang dimaksud adalah value kita, karakter kita, bagaimana kemudian terbentuk selama bulan suci Ramadan ini. Nah, bagaimana value-value yang bisa didapatkan mahasiswa melalui pembelajaran di lingkup kelas itu Ustadz? Nah, kira-kira value apa saja yang bisa tercipta selama di bulan Ramadan ini? Iya, selama di bulan Ramadan ini ya setidaknya adik-adik ataukah pelajar mahasiswa ini bisa lebih banyak bersabar. Saya pikir yang lebih penting itu adalah banyak berjuang. Nah, kita sebagai mahasiswa, karena kebetulan kita juga ini adalah mahasiswa juga dulunya ya, dan masih mahasiswa juga dalam artian belajar, perjuangan itu harus tergambar dalam nuansa Ramadan ini, karena orang yang berpuasa itu adalah orang yang berjuang. Nah, adik-adik dalam konteks pembelajaran, konteks mahasiswa, maka bagaimana kemudian kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan perjuangan. Jadi nilai perjuangan itu terbentuk. Misalnya contoh ini ya, kita mendapatkan tugas. Nah, dalam menjalankan tugas tersebut ya kita harus bersemangat, bersungguh-sungguh, karena kita tahu bahwa suatu saat dari hasil kesungguhan kita itu akan bermuara pada keberhasilan. Kalau pepatah Arab mengatakan
Wa mal lazzatu illa ba'da tabi. Orang itu tidak akan memperoleh kenikmatan kalau tidak berjuang terlebih dahulu. Orang tua kita bilang kan, berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, kita harapkan bisa sukses kemudian, seperti itu. Berarti bulan Ramadan ini lebih tepatnya menjadi bulan ijtihad ya Ustadz, untuk para mahasiswa dan pelajar ya, betul. begitu. Banyak berjuang. Iya Ustadz. Jihad ya, jihad. Iya, berijtihad. Nah, kemudian nih, apa saja sih yang menjadi motivasi belajar yang mungkin bisa dibagi kepada penonton dan sahabat-sahabat DNM TV? Iya, jadi harus kita pahami bersama bahwa bulan Ramadan itu kan bulan perjuangan ya. Dimana kalau kita lihat dalam sejarahnya, bahwa banyak kesuksesan-kesuksesan yang terjadi dalam sejarah Islam itu justru terjadi di bulan Ramadan. Misalnya Rasulullah SAW menang di perang Badar itu di bulan Ramadan. Jadi sementara mereka melaksanakan ibadah puasa, dan itu mereka memperoleh kemenangan. Kalau kita lihat lagi misalnya dalam sejarah Fathul Mekah itu terjadi di bulan Ramadan. Kalau agak kita tarik lagi ini, Salahuddin Al-Ayyubi kemudian berhasil menaklukkan Yerusalem, mampu kemudian diambil alih, itu terjadi di bulan Ramadan. Dan kalau kita lihat bangsa Indonesia ini ya, Indonesia sendiri kan proklamasi kemerdekaannya itu, yaitu terjadi di bulan Ramadan. Setelah Soekarno makan sahur, lalu kemudian di pagi harinya mereka sudah siap-siap untuk deklarasi. Dan itu dalam kondisi berpuasa proklamasi kemerdekaan. Saya pikir itu adalah spirit kemerdekaan, spirit perjuangan yang kemudian bisa kita resapi, memotivasi kita untuk kemudian mau berjuang selama bulan Ramadan ini. Mahasiswa-mahasiswa bisa kemudian terbentuk, karena orang yang terbentuk itu kan dari terbentur lalu terbentuk ya. Orang yang mau berjuang akan peroleh kesuksesan tentunya, seperti itu. Berarti orang yang lebih berusaha dan akan mendapatkan hasil yang setara dengan apa yang dia usahakan ya Ustadz. Betul. Ya, oke, selanjutnya Ustadz. Nah, kira-kira apa saja yang harus dilakukan nih untuk menjaga motivasi belajar selama bulan Ramadan? Ya, untuk menjaga motivasi belajar itu selama bulan Ramadan, pertama kita bangun persepsi bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan mulia, bulan ibadah. Jangan sampai kita mengatakan bahwa bulan Ramadan itu bulan yang kita berpuasa, sehingga karena puasa itu lebih dianggap ibadah, tidur itu sebagai ibadah ya, sehingga maunya tidur saja. Yes. Ya, saya pikir itu walaupun mungkin ada termaktub dalam beberapa riwayat, tapi saya pikir perlu dipertanyakan keabsahannya. Kalaupun misalnya dalilnya itu bisa kita terima, tapi saya pikir maknanya bukan diperintahkan untuk tidur. Kita diperintahkan untuk menghentikan segala kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada kegiatan negatif. Makanya alternatifnya tidur. Tapi kalau kita bisa melakukan kegiatan positif, kenapa mesti harus tidur? Nah, saya pikir sejarah sudah mengatakan bahwa perjuangan-perjuangan itu banyak terjadi di bulan Ramadan. Nah, mahasiswa agar terjaga motivasinya ini, saya pikir pertama adalah bagaimana kemudian mengamalkan sunnah puasa itu sendiri. Apa itu? Sahur. Nah, sahur ini jangan hanya sekedar sebuah tradisi, tapi menjadi semangat kita bahwa sahur itu kan ada barokah ya. Setiap orang yang makan sahur, bahkan Nabi mengatakan walaupun hanya sekedar minum air 1 gelas, tapi substansinya adalah kita ingin sahur itu agar supaya ada suplemen gizi yang kita bawa selama proses perjalanan puasa selama berjam-jam. Nah, makanya makan sahur ini merupakan salah satu hal yang ampuh untuk kemudian menjaga motivasi kita. Bayangkan kalau misalnya tidak makan sahur, bukan main capeknya dia. Apalagi kalau puasa pertama. Saya tidak bisa bayangkan nanti kalau misalnya masuk ke dapur, dilihat sunlight dikiranya sirup ya. Itu bahaya itu. Ya, itu bisa terjaga semangatnya kalau dalam berpuasa ini kita mau makan sahur, karena dalam sahur itu ada barokah insyaallah. Itu yang akan menjaga stamina puasa kita. Iya Ustaz. Nah, tadi
kan bagaimana untuk menjaga motivasi. Siap. Nah, sekarang beralih bagaimana apa saja sih tantangan dalam menjaga motivasi itu, dan saya rasa banyak mahasiswa yang ketika berangkat kuliah itu merasa kurang semangat, kurang semangat karena mungkin sahurnya tidak kurang lauk lah Ustadz ya gitu lah. Ini yang bahaya nih ya. Tips lauk itu sedikit ya. Untuk tips lauk, jangan terlalu banyak makan nasi ya. Nah, porsinya sekadarnya, lebih banyak memperbanyak sayur-sayuran, terutama juga protein ya, misalnya ikan ya. Saya pikir di daerah kita kan banyak ikan. Jangan berpikir bahwa sudah bosan mau makan ikan ini karena tiap hari. Nggak apa-apa, karena itu yang terakses, itu yang mudah. Makanya itu yang kita gunakan. Dibanding terlalu banyak makan nasinya, sudah dianggap, wah kenyang ini makan sahur. Tapi ternyata itu tidak berjangka lama ya. Nah, makanya nggak apa-apa, sesuai dengan porsinya saja. Tapi nanti asupan proteinnya, misalnya, ini kan aspek kedokteran ya. Itu insya Allah bisa kita peroleh. Selain fisik terbentuk baik, nanti juga insya Allah mental juga akan terbangun dengan baik dengan semangat Ramadan itu tadi. Iya. Ustadz, apa saja tantangan yang Ustadz mungkin rasakan selama mengajar di bulan suci Ramadan ini? Selama saya ngajar selama bulan Ramadan, justru saya lihat nyaris tak terlihat ada perbedaan. Saya lihat mahasiswa kita luar biasa ya. Saya pikir kalau masuk di kuliah, wah bulan Ramadan ini mereka bakalan kelihatan capek atau loyo. Ya saya pikir nampak tidak kelihatan tidak nampak bahwa mereka capek. Walaupun memang kadang kurang fokus ya, tapi kurang fokusnya ya mungkin namanya juga kan ini masa durasi puasa. Tapi semangatnya saya pikir masih tetap terjaga, masih terus berusaha menyelesaikan puasa Ramadan sampai berakhir. Dan saya pikir itu satu hal yang positif ya, karena mahasiswa kita tidak mengeluh dengan ibadah puasa ini menjadi halangan untuk belajar. Saya melihat mahasiswa kita banyak yang kemudian senang malah kalau misalnya belajarnya alternatifnya itu offline. Ya, padahal kan sudah ada dibuka ya, kita sudah siap online boleh juga offline, tapi mayoritas mahasiswa itu pengennya offline. Ini kan menunjukkan semangat yang luar biasa ya. Mungkin Ustadz karena ketemu dengan temannya, makanya betul. Mereka semangatnya. Iya, saya pikir solidaritas itu akan melahirkan energi yang luar biasa. Fil jama'ati barakah. Dalam jamaah itu ada barokah. Dalam sinergi ada energi. Kalau kita sama-sama saling menguatkan sama satu lain, insya Allah kita bisa menjalani Ramadan dengan baik. Seperti itu. Iya Ustadz. Mungkin juga dari semangatnya mahasiswa datang ke kampus itu karena ada wacana bukber mungkin ya Ustadz. Oh iya betul ya, wacana. Tapi wacana ya. Ya bisa jadi Ustadz wacana. Itu kalau wacana saya pikir sesuatu yang menarik, tinggal kemudian apa realisasinya ya. Iya. Nah, biasanya kan itu kapan nih siap. Sekalinya udah jadwal, aduh maaf. Iya banyak yang berhalangan Ustadz. Gitu. Nah. Selanjutnya nih Ustadz, bagaimana nih cara menjaga keseimbangan mental dan emosional saat menjalani puasa agar tetap fokus pada belajar? Oke, pertama mental. Mental itu kan terbangun dalam diri sendiri ya. Saya pikir pembangunan mental ini harus dibangun dari kesadaran bahwa ibadah puasa ini adalah sesuatu yang mulia dan harus diantarkan secara mulia. Dan perjuangan itu adalah bagian daripada kemuliaan. Titik poin yang kita bangun dari ibadah puasa ini adalah ibadah perjuangan. Sesusah-susah kita melaksanakan ibadah puasa, itulah nilai perjuangannya. Adik-adik juga, mahasiswa juga, sesusah-susahnya untuk kemudian kuliah, ya kita belajar untuk berjuang. Karena dalam perjuangan itu ada kesuksesan. Itu yang ingin kita tarik dari ibadah puasa ini. Itu pembangunan mental. Harus ada kesadaran bahwa ibadah Ramadan itu adalah ibadah perjuangan. Nah, kemudian yang kedua selain mental apa tadi? Emosional. Iya, pembentukan emosionalnya itu bisa terbangun dengan baik dengan bagaimana tercipta circle yang baik pula ya.
Saya pikir kalau lingkungan, kalau teman-teman di sekitar kita ini baik, saling motivasi dalam kebaikan, insya Allah kita akan senang tuh laksanakan ibadah puasa. Ramadan enak sekali kalau teman itu mendukung ya. Coba kalau bayangkan teman-teman ini kita lagi pada puasa, yang lain tidak puasa, aduh, kita juga ya walaupun mungkin itu bagian dari perjuangan, tapi itu akan membuat sebagian orang itu kadang tidak bisa menyelesaikan dengan baik. Kurang semangat lah. Kurang semangat. Makanya circle itu bagus banget. Ya. Penting. Teman-teman kita memotivasi satu sama lain seperti itu. Berarti kunci utama dalam memotivasi belajar di lingkungan kampus atau sekolah itu ya circle-nya juga ya Ustaz. Betul. Lingkungan pertemanannya juga. Betul. Ya, mungkin itu saja yang bisa kita perbincangkan pada program acara ini. Sebelumnya terima kasih banyak Ustadz sudah menyempatkan waktu untuk berbincang-bincang singkat di program acara ini. Nah, adapun kesimpulan yang kita bisa tarik dari perbincangan ini yaitu bagaimana kita menjaga motivasi di bulan suci Ramadan dalam proses belajar. Ya, ini pertama kita harus mempunyai circle yang bagus dan yang baik di lingkungan itu sendiri, karena itu yang akan memicu semangat kita untuk selalu berjuang dan berijtihad dalam menuntut ilmu. Nah, selanjutnya itu dalam bulan puasa sendiri kita harus memperbagus lauk kita dalam sahur, yang dimana di tempat kita sendiri ini, khususnya di Majene, merupakan tempat penghasil ikan terbanyak yang saya rasa mahasiswa mampu membeli ikan yang ada di kawasan ini. Mungkin itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.